Hello guys, welcome to Mr. Sefa Delicious Channel, the Animation Channel on YouTube. What's up guys, apa kabar kalian semuanya? I hope you guys gonna be okay and everything is fine ya guys. Amin. Oke, tanpa banyak cengcong yang lainnya, gue langsung aja nih mau bahas singkat gimana sih cara daftar ikut SBMPTNP masuk ke Perguruan Tinggi Pariwisata Negeri Indonesia ya. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian bisa search di Google, ketik aja SBMPTNP. Nanti kalian akan ditampilkan beberapa website yang lain. Ya, beberapa website. Itu biasanya ada tulisannya Kemenparekraf. Nah, kalian klik di situ, ntar ada tuh tulisan daftar SBMPTNP. Jadi kalian harus pasti ini kalian masuk ke web yang bener ya, bukan yang abal-abal nih. Atau mungkin ntar gua taruh linknya deh waktu pas pendaftarannya udah dibuka lagi ya. Jadi stay tune aja, bisa lihat di deskripsi boxnya. Terus setelah kalian udah klik website resminya, dan itu biasanya kalian dimintain tuh untuk masukin data kayak nama, terus tanggal lahir, terus email, nomor telepon, dan lain-lain gitu. So make sure kalian harus isi itu dengan benar ya, jadi bukan data-data palsu. Tapi itu baru masuk ke pendaftaran awal banget tuh guys, jadi ada beberapa tahapan lagi. Nanti pokoknya bakal gue jelasin ya. Setelah kalian sudah memasukkan beberapa data yang diperlukan untuk daftar awal SBMPTNP, nanti kalian akan dihadapkan nih oleh tampilan kalian harus mendownload atau ngeprint bukti pendaftaran awalnya. Atau biasanya itu disebut STBRA atau Surat Tanda Bukti Registrasi Awal. STBRA. Oke, itu intinya. Untuk tampilan STBRA-nya itu kurang lebih seperti ini ya. Nih, nanti gua tampil di sini deh. Oke, terus setelah kalian tadi udah ngeprint STBRA-nya itu, kalian harus pergi ke Bank BRI untuk melakukan pembayaran pendaftaran SBMPTNP. Jadi nggak bisa tuh namanya transfer atau mungkin ya apalah pakai namanya GoPay lah atau mungkin OVO, nggak bisa gitu. Jadi kalian harus datang langsung ke Bank BRI-nya. Dan supaya kalian lancar dalam melakukan pembayarannya, nanti gue bakal kasih beberapa tips supaya kalian mudah untuk melakukan pembayarannya itu. Tapi di akhir video ya, jadi make sure kalian nonton video ini sampai akhir. Dan setelah kalian sudah melakukan pembayaran untuk pendaftaran SBMPTNP kalian, kalian akan diberi oleh pihak Bank BRI-nya sebuah struk, kurang lebih seperti ini. Yang dimana di dalam struk itu bakalan berisi nomor pendaftaran resmi kalian dan paspor akun untuk SBMPTNP kalian. Jadi kalian untuk ikut tes SBMPTNP ini, kalian harus punya akun dan kalian butuh banget tuh nomor dan paspor itu. Nah, setelah kalian udah mendapatkan nih nomor pendaftaran dan juga paspor untuk akun SBMPTNP kalian, kalian langsung aja menuju ke website resmi sbmptnp.kemenparekraf.go.id. Sedikit penjelasan nih, karena SBMPTNP itu diadakan untuk tes masuk ke 6 perguruan tinggi Poltekpar yang ada di Indonesia. Itu ada Poltekpar Medan, ada Poltekpar Palembang, terus ada STPNH Bandung, terus ada Poltekpar Bali, terus ada Poltekpar Lombok, dan yang terakhir ada Poltekpar Makassar. Jadi untuk masuk ke 6 Poltekpar itu jalurnya emang barengan gitu SBMPTNP ini. Jadi make sure kalian setelah udah dapat yang tadi tuh nomor pendaftaran dan paspornya, kalian menuju ke website resminya sbmptnp.kemenparekraf.go.id. Setelah kalian udah masuk nih ke website resminya, nanti di awal websitenya kalian akan ditampilkan kolom untuk pendaftaran SBMPTNP. Masukin aja tuh tadi tuh yang ada di struk Bank BRI, nomor pendaftaran dan paspornya. Nanti kalian bisa masuk. Nanti kalian akan disuruh mengisi data yang lebih lengkap dan rinci lagi untuk data SBMPTNP-nya. Jadi kayak dimintain asal sekolah dari mana, terus pilihan pertamanya apa, jurusannya, terus kedua apa, ketiga apa, pokoknya lebih rinci dah gitu. Itu tadi sedikit informasi ya supaya kalian nggak bingung banget gitu. Apa kok ada pilihan 1, kedua, ketiga, karena intinya boleh loh guys milih. Misalnya pilihan pertama kalian mau di STPNH Bandung jurusan ini, keduanya kalian mau yang ada di Poltekpar Bali misalnya gitu, ketiga beda lagi misalnya di Poltekpar Palembang contohnya gitu ya. Jadi bisa begitu guys. Tapi kan kita bahasnya sekarang lagi untuk STPNH Bandung ya, jadi kita lebih fokus ke STPNH Bandung. Nah, setelah kalian udah ngisi nih data-data yang dibutuhkan yang lebih lengkapnya itu,
dan disimpan oleh STPNHI Bandung, nanti kalian akan ditampilkan lagi sebuah tampilan download atau ngeprint bukti KPS. Apa itu KPS? KPS itu kartu peserta seleksi, kurang lebih seperti ini guys. Nih, nanti gue kasih deh contoh di sini. Oke, nah itu juga penting tuh, sebagai kartu tanda resmi kalian peserta SBMPTNP. Kalau tadi kan cuma pendaftaran ulang doang tuh yang STBRA. Kalau ini beda, ini yang harus kalian tunjukkan untuk ikut tes SBMPTNP. Jadi STBRA itu untuk awalnya doang buat daftar ke BRI-nya doang gitu. Tapi tetap kalian simpen ya, karena itu juga penting. Nah, setelah semua proses tadi sudah kalian lakukan, proses panjang tersebut, kalian sudah selesai melakukan pendaftaran untuk ikut SBMPTNP. Selamat. Dan kalian tinggal tunggu aja tuh informasi mengenai kapan tanggal mengikuti tes SBMPTNP-nya. Oke, langsung aja kita ke tahap yang bisa dibilang major juga atau penting dan utama ya, supaya kalian bisa dan lancar melakukan pendaftaran untuk SBMPTNP. Saran dari gua nih, ini tips ya, kalian harus ikutin sih menurut gua, karena ini ngebantu banget buat kalian. Tips yang pertama, kalian harus make sure nih, kalian daftar SBMPTNP-nya jauh dari hari deadline terakhir daftar ya guys. Jadi sedikit cerita nih pengalaman gue pribadi kemarin waktu pas daftar SBMPTNP. Jadi gue waktu pas datang ke Bank BRI-nya itu, gue harus sampai bolak-balik 3 kali di hari yang beda ya. Itu gara-gara masalah koneksi. Jadi waktu pas kita daftar, si teller Bank BRI-nya bilang, oh maaf mas, koneksinya lagi nggak bisa gitu. Dan ini kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu kan ya. Kita udah mau bayar, ternyata ya nggak bisa bayar karena masalah koneksi doang gitu. Jadi bayangin kalau misalnya kalian daftar tepat di hari terakhir deadline untuk daftar SBMPTNP. Kalau misalnya ada masalah koneksi, kayaknya sih kalian harus daftar tahun depan gitu, karena emang bener-bener ini tuh bahaya banget gitu kalau misalnya kalian lakuin di hari terakhir deadline. Dan kalian juga harus ubah mindset kalian nih, kan kalian udah mau jadi mahasiswa STPNHI Bandung. Jadi kalian harus tuh namanya buang kebiasaan kalian yang suka last hour banget gitu. Tips yang kedua, gua saranin kalian waktu pas daftar untuk SBMPTNP-nya itu harus di kantor cabang Bank BRI yang besar ya. Karena kalau misalnya kalian daftar di Bank BRI cabang yang kecil atau KCP itu, mereka nggak bisa nerima pendaftaran SBMPTNP. Jadi kan kayak kalian udah capek-capek ngantri, ternyata pas sampai di teller depan kalian langsung, oh maaf kak, kalau misalnya untuk bayar SBMPTNP nggak bisa di cabang kecil, kan kayak buang-buang waktu kalian dan juga tenaga kalian gitu. Jadi gue saranin kalian harus daftar SBMPTNP di kantor cabang yang besar. Biasanya kalau misalnya kantor cabang itu di pelang depan Bank BRI-nya itu ada tulisannya KC. Nah itu cabang besar gitu. Jadi kalau yang cabang besar itu baru bisa mereka menerima pembayaran SBMPTNP. Oke. Tips yang ketiga, kalian harus punya nih yang namanya map. Entah dari kertas atau plastik, terserah kalian. Fungsinya itu untuk menyimpan data dan dokumen yang kalian dapatin ketika kalian daftar SBMPTNP. Karena nanti akan banyak banget nih data kertas yang kalian dapatin, kayak misalnya truk pembayaran di Bank BRI, terus STBRA, KPS, takutnya kesebar dan nanti bakalan hilang gitu. Dan kalau misalnya kalian sampai ada kasus kehilangan data dan dokumen itu, kayaknya bakal bikin kalian tambah sulit lagi gitu, karena untuk ngurus lagi tuh bakalan ribet banget. Jadi make sure kalian jangan sampai kehilangan data-data yang kalian dapatkan untuk daftar SBMPTNP. And the last but not least, tips yang gak kalah pentingnya yang harus kalian lakuin ya kalau menurut gua, yaitu kalian harus follow IG-nya STPNHI Bandung dan juga IG NHI Fitgram. Kenapa? Karena dari kedua Instagram itu kalian bakalan dapat banyak nih informasi penting ya, dan resmi juga ya tentunya ya, mengenai pendaftaran SBMPTNP. Jadi kalian nggak akan takut tuh kalau misalnya ketinggalan info, karena kalian juga akan dapetin reminder dari mereka. Terutama sih untuk NHI Fitgram ya, karena dia itu nanti adminnya bakalan buatin grup khusus Camaba yang udah daftar dan bayar, terus digabungin dalam satu grup gitu. Dan jadi kalian di dalam grup itu bisa saling tukeran informasi, entah juga bisa jadi ngingetin satu sama lain, dan juga bisa saling koreksi kalau misalnya ada yang salah gitu. Jadi mohon bantuannya banget ya untuk admin STPNHI Bandung dan juga admin STPNHI Fitgram. Mohon bantuannya. Kasih. Oke, itu dia beberapa tips dari gua. Kalian bisa ikutin karena menurut gua ini benar-benar sangat membantu gua untuk lebih lancar mengerjakan pendaftaran SBMPTN ya guys.
Dan gue berharap banget nih kalau misalnya dalam video ini ada kesalahan informasi atau mungkin ada yang kurang, kalian bisa tolong komen di bawah supaya kalian bisa koreksi apa yang salah gue sampaikan, dan supaya bisa tambahin info lagi nih supaya nanti sama Mbak tahun 2022 nggak bakal salah informasi. Oke, mohon bantuannya semuanya. Oke, cukup sekian video gue kali ini. Makasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, komen, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang terakhir jangan lupa untuk di subscribe. Terus nyalain juga nih bel notifikasinya supaya kalian bisa dapat informasi kalau misalnya gue upload video baru. Dan terakhir jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue @sefhadelicious nih. Oke, thank you so much and see you next time. Bye.